Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin, tidak pernah unggul dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei, baik sebelum maupun selama masa kampanye Pilpres 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November tahun 2023. Tetapi aneh, Amin juga yang menemukan banyak kendala dalam melaksanakan kampanyenya di berbagai daerah. Dalam konferensi pers yang dilakukan di markas Timnas Amin di Jakarta, Kamis tanggal 28 Desember tahun 2023, Tim Hukum Nasional Amin mengungkap kalau selama masa kampanye ini, telah 6 kali izin penggunaan tempat untuk kampanye Anies Baswedan dicabut atau dibatalkan. Sebaliknya, meski selalu unggul dalam versi lembaga survei, pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran justru seperti mendapat kemudahan, bahkan terkesan difasilitasi. Pada tanggal 3 Desember tahun 2023 misalnya, Gibran bagi-bagi susu di acara Car Free Day di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat, tapi meski Pergub DKI nomor 12 tahun 2016 melarang area Car Free Day digunakan tempat kampanye, Gibran tidak dikenai sanksi oleh Bawaslu. Pada tanggal 10 Desember tahun 2023 Gibran diduga berkampanye di Pondok Pesantren Luhur Al-Sakafah, Jagaraksa, Jakarta Selatan, dan Bawaslu juga diam saja. Padahal, Pasal 280 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu melarang tempat pendidikan dijadikan tempat kampanye. Kami ingin menyampaikan tentang permasalahan kampanye Capres dan Cawapres di lapangan. Bagaimana banyak sekali pencabutan izin yang sudah dapat izin lalu berubah menjadi dicabut. Ini yang kami sampaikan ya. Di beberapa daerah. Pertama, pencabutan izin silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Aceh. Yang kedua, pencabutan izin pemakaian Stadion Patriot Candrabaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri oleh Anies Baswedan. Tiga, pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau. Keempat, ada upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan di Ciamis, Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan karena sempat tarik-menarik ke sana. Kelima, pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung hanya beberapa jam sebelum acara digelar. Izinnya sudah ada, semua sudah siap, tiba-tiba ketika mau digelar berubah, ditutup gedungnya. Lalu pencabutan izin acara Desa Anies di arena terbuka Taman Budaya Provinsi NTB yang acara arena dipindahkan ke Amanah Food Court. Ini Bang Hamdan waktu itu hadir ya di sana ya. Kawan-kawan sekalian, ini menunjukkan bahwa Pilpres 2024 ini dibayangi banyak persoalan yang menjadi pertaruhan bagi integritas pemilu dan legitimasi pemimpin yang dilahirkan. Karena itu, catatan kami ini THN harus menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara pemilu. Pemerintah dan aparat penegak hukum yang dalam beberapa kasus menunjukkan sikap ketidaknetralan dan tidak profesional. Semua pihak mesti memposisikan pemilu 2024 sebagai pijakan untuk membuat perubahan di tengah menurunnya indeks demokrasi dan indeks negara hukum. Jadi sudah disampaikan oleh Kapten, bagaimana indeks persepsi korupsi kita mengalami penurunan 4 poin terburuk sepanjang reformasi. Karena itu demi integritas Pilpres ini kami menuntut, pertama, meminta kepada penyelenggara pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, untuk melaksanakan tugas secara netral, imparsial, dan profesional demi terwujudnya pemilu yang berintegritas. Kedua, meminta kepada DPR RI untuk memperkuat peran pengawasan terhadap penyelenggara pemilu agar dapat lebih bekerja secara profesional. Ketiga, menuntut kepada aparatur negara dan penegak hukum untuk menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan praktek-praktek politik intimidatif dan tidak etis. Keempat, mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama mengawal proses pemilu agar berjalan jujur, adil, dan berintegritas.